Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu presentasi akan dipersampaikan oleh Bu Ma'ruf ini dari SMA Negeri 1 Larangan. Kepada beliau waktu 15 menit, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktu dan tempat dari moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan hasil orientasi pengenalan nilai etika di instansi P3K Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Terima kasih. Yang terhormat kepada Bapak Akif Budiman, SPD MPD selaku mentor dan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Larangan. Yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi pegawai P3K di Provinsi Jawa Tengah, yaitu tahun 2024. Nah, pada kesempatan hari ini saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya. Pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dan P3K di Provinsi Jawa Tengah, yang mana nantinya ASN P3K di Provinsi Jawa Tengah dapat menjalankan tugas, peran, dan fungsi ASN dengan baik dan memberikan nilai dan etika berakhlak mulia di lingkungan instansi baik di provinsi maupun di tempat bekerja masing-masing di setiap ASN P3K. Nah, pada kesempatan hari ini saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya nama Marifatul Aini. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Larangan. Saya mengampu mata pelajaran Penjasorkes, yang mana atasan saya yaitu Bapak Akif Budiman SPD MPD. Nah, langsung saja Bapak Ibu, saya akan memaparkan hasil terkait pengenalan di instansi masing-masing. Yang pertama, profil sekolah SMA Negeri 1 Larangan, yaitu memiliki visi terwujudnya sekolah unggul dalam prestasi, peduli lingkungan, dan mandiri berdasar dengan iman dan takwa. Yang kedua, visi dari SMA 1 Larangan. Yang pertama, ada yang namanya mengembangkan keyakinan warga sekolah bahwa sekolah selalu dalam berprestasi dan kompetitif. Yang kedua, menciptakan kehidupan sekolah yang berbudaya, religius, dan bermartabat. Dalam hal ini, di SMA 1 Larangan menerapkan 15 menit pertama sebelum pembelajaran, siswa di kelas melakukan tadarus Al-Quran, dan setiap akhir pembelajaran sebelum pulang, kita melaksanakan jamaah sholat bersama, asar bersama. Gitu. Yang ketiga, yaitu menciptakan kehidupan sekolah yang berbudaya, religius, dan bermartabat. Yang keempat, memenuhi standar kompetensi lulusan sesuai dengan standar nasional. Yang keempat, memenuhi standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan hidup peserta didik pada konteks global. Yang kelima, mengembangkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan dapat menyenangkan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Dalam hal ini, guru dituntut untuk memberikan perangkat atau dalam pembelajaran sesuai dengan keaktifan siswa dalam pembelajaran, dan kita sebagai guru harus tetap belajar sesuai dengan perkembangan zaman. Jangan sampai kita sebagai guru jadi monoton dalam pembelajaran, yang mana anak menjadi bosan dan tidak menyenangkan. Yang berikutnya yaitu memberdayakan sistem penilaian otentik untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang ketujuh, menerapkan manajemen perubahan sebagai strategi percepatan pembaruan sekolah. Yang berikutnya, meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik melalui peningkatan keprofesian berkelanjutan. Yang berikutnya yaitu memenuhi standar sarana prasarana secara bertahap dan terukur. Selanjutnya, menggunakan lingkungan sekolah sebagai media dan sumber belajar. Yang berikutnya, memberdayakan teknologi informasi komunikasi sebagai pendukung keunggulan pembelajaran. Dalam hal ini mungkin karena PJOK mungkin di lapangan, jarang di materi, kadang ada waktunya sebagai guru kita harus bisa memperkenalkan media pembelajaran dengan baik, yang mana dapat menyenangkan, membuat anak itu ikut aktif dalam pembelajaran, seperti menggunakan PPT ataupun media ajar seperti kayak Quizizz ataupun Canva untuk menarik peserta didik. Yang berikutnya yaitu mengembangkan kultur sekolah yang menjaga keamanan fisik, psikologi, sosial yang sehat, dinamis, dan kompetitif, dan menciptakan lingkungan dan berbudaya kondusif untuk indah, nyaman, dan damai sebagai tempat belajar
untuk guru, peserta didik, dan seluruh warga sekolah. Nah, dalam hal ini kita sebagai guru dapat memberikan contoh pada peserta didik untuk menerapkan nilai-nilai yang baik dalam baik agama, dalam etika, di kelas maupun di sekolah, supaya peserta didik dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Yang kedua yaitu tujuan sekolah di SMA Negeri 1 Larangan. Yang pertama, menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, menghasilkan lulusan yang siap bekerja, berwirausaha, dan melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang berikutnya, menjadikan SMA 1 Negeri Larangan sebagai pusat pendidikan pelatihan dalam pengembangan kompetensi keahlian yang unggul. Yang keempat, menjadikan SMA 1 Larangan sebagai lembaga yang mampu menjalin kemitraan dengan seluruh stakeholder pendidikan. Yang kelima, menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidang akademik, vokasi, atau pengembangan diri mampu berdaya saing. Yang mana nantinya ketika kita peserta didik lulus dari SMA 1 Larangan, diharapkan di sekolah ini kita dapat mengembangkan potensi peserta didik, sehingga ketika lulus, peserta didik dapat mengembangkan diri dengan baik. Jadi kita sebagai guru ataupun perangkat sekolah, kita harus mempersiapkan pengembangan peserta didik dengan baik supaya dapat terjun dengan di sosial umum yang baik. Yang berikutnya, motto sekolah yaitu hebat, healthy school, estetik, behavior, adaptif, dan trust. Berkarakter, berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku, bekerjasama secara persuasif, aktif, dan inovatif, tertib, adil, dan ramah terhadap lingkungan sesama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana tentang rencana hasil kerja yang kita pelajari dalam Zoom meeting pada saat pembelajaran. Rencana hasil kerja, sebuah dokumen atau perencanaan yang berisi tujuan dan target yang diharapkan dicapai oleh seorang atau suatu unit kerja dalam periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun, yang mana dalam konteks P3K ini, RHK mencakup rencana kegiatan, indikator kegiatan, kinerja, serta hasil yang diharapkan dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kita sebagai ASN P3K. Selanjutnya, isi RHK meliputi 1. Rencana kegiatan yang akan dilakukan mencapai target yang telah ditentukan. Yang kedua, indikator kinerja, yaitu tolak ukur yang digunakan untuk menilai mencapai kegiatan tersebut, baik dari segi kualitas, kuantitas, ataupun waktu pelaksanaannya. Yang ketiga, target, sasaran, atau hasil yang diharapkan dalam periode waktu tertentu yang dapat diukur dengan indikator kerja. Yang keempat, hasil output dari hasil RHK itu secara nyata dari kegiatan yang dilakukan, seperti dokumentasi, laporan, serta produk yang relevan. Yang kelima, nilai-nilai dasar prinsip seperti akuntabilitas, kompetensi, kerjasama, dan inovasi yang harus diterapkan dalam pencapaian hasil kerja. Selanjutnya, fungsi RHK yaitu sebagai alat perencanaan dan evaluasi yang memastikan bahwa pegawai menjalankan tugas dengan tujuan organisasi berkontribusi pada pencapaian visi dan misi instansi. Berikutnya, ini merupakan hasil kerja saya dalam kinerja. Dapat dilihat bahwa unit kerja itu SMA 1 Negeri Larangan, jabatan guru mata pelajaran Menjaserkes, masa kontrak 2023 sampai 2008. Tujuan instansinya adalah SMA Negeri 1 Larangan, yang mana RHK saya yaitu terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Dalam hal ini, kita sebagai guru dapat menimba ilmu melalui seminar ataupun kombel yang disediakan oleh PMM ataupun sekolah maupun webinar yang dilaksanakan di instansi lainnya untuk sebagai pengembangan diri kita menjadi mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Dalam hal ini, kita melaksanakan jurnal presensi di kelas peserta didik dan jurnal mengajar kita dengan baik. Apakah kita melaksanakan pembelajaran dengan baik ataupun kita tidak melakukan pembelajaran di sana? Itu dari presensi dan jurnal kita yang dipelajari tiap harinya. Yang ketiga, terkelolanya penugasan guru tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Nah, dalam hal ini kita sebagai guru tidak hanya untuk memberikan pengetahuan terhadap peserta didik, tapi kita juga ada tugas tambahan seperti wali kelas, ekstrakurikuler, ataupun piket. Selanjutnya yaitu tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Dalam hal ini, sebagai guru kita harus membuat perangkat pembelajaran dan media ajar
yang dapat mengembangkan kemampuan potensi setiap peserta didik. Karena setiap peserta didik itu memiliki kemampuan yang berbeda dengan yang lain. Nah, di sini kita dapat dilihat ya Bapak Ibu, rencana hasil kerja yaitu terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan yang mana hasilnya itu meningkatkan kompetensi melalui peran peserta kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, dan riset teknologi. Nah, dalam hal ini 1 tahun 100%, 4 dokumen harusnya menyusun jadwal rencana pelatihan mandiri dan melaksanaan pelatihan mandiri sesuai dengan rencana yang telah dirancang, dan outputnya yaitu kegiatan sertifikat dari PMN ataupun dari Kombel yang telah kita laksanakan. Penerapan nilai-nilai yang berakhlak. Yang pertama, 1, membuat jadwal pelatihan mandiri berarti akuntabel. Yang kedua, saya melaksanakan pelatihan mandiri itu akuntabel. Berikutnya, 2, terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum KOSP, yaitu terlaksana pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat, yaitu ada menyiapkan dokumentasi presensi kehadiran, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum KOSP. Dalam hal ini outputnya yaitu presensi kehadiran berdasarkan buku presensi dan jurnal mengajar guru, dan setelah itu ada yang namanya hasil rangkuman yang peserta didik yang telah dipelajari. Dalam hal ini penerapan nilai-nilai akhlak yaitu saya melakukan presensi saat pembelajaran akuntabilitas dan saya melakukan rekapitulasi yaitu akuntabilitas dan kompeten. Berikutnya nomor 3 yaitu terkelolanya penugasan guru dan tenaga pendidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Dalam hal ini guru mendapatkan SK tambahan selain dari pengajar ya Bapak Ibu. Jadi kita memberikan wali kelas, ekstrakurikuler, misalnya saya sebagai wali kelas dan ekstrakurikuler di bulu tangkis. Dan nanti outputnya apa dari SK tugas tambahan serta jurnal kegiatan ekstrakurikuler, yang mana mendapatkan nilai-nilai etika berakhlak itu yaitu saya melakukan konsultasi dengan bentuk dedikasi para pimpinan yaitu loyalitas untuk menciptakan kerjasama sinergi yang lebih baik. Berikutnya yaitu tersusunnya kurikulum KOSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara pasif-pasif. Dalam hal ini tersusunnya kurikulum KOSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Nah, untuk hal ini kita menyusun perangkat pembelajaran, menyusun draft asesmen penilaian dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum KOSP. Outputnya yaitu dokumentasi hasil pembelajaran yang mana nanti saya mendapatkan nilai etika. Saya melakukan konsultasi sebagai bentuk dedikasi kepada pimpinan yaitu loyal untuk menciptakan kerjasama sinergi yang lebih baik, kolaboratif. Saya mencari referensi dengan cara mencari dari berbagai sumber dan menyenangkan untuk peserta didik. Oke, sebelumnya terima kasih. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Mahasiswa ini yang sudah memaparkan hasil laporannya. Monggo Bapak Ibu apabila ada yang ditanyakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan nama saya Susila Asati. Izin bertanya nih Bu Aini. Dari hasil tadi presentasi yang sudah Anda paparkan, saya menyoroti di bagian di bagian perangkat pembelajaran. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara Anda mengelola terciptanya suasana kelas yang kondusif, dan juga bagaimana cara Anda dapat mengelola pembelajaran dengan baik, khususnya di mata pelajaran yang Anda angkut PJOK ini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua Ibu, ada dua. Yang pertama bagaimana cara menciptakan pelajaran yang kondusif. Yang kedua bagaimana cara dapat menciptakan pembelajaran yang baik di dalam kelas. Pembelajaran yang baik. Jadi yang pertama Bu, bagaimana cara menciptakan pembelajaran mengajar yang kondusif. Yang kedua, bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang baik. Oke, terima kasih kepada moderator dan terima kasih kepada Bu Suci yang telah bertanya. Sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Suci. Yang pertama terkait kondusivitas di kelas pada peserta PJOK. Jadi yang saya laksanakan untuk melaksanakan pembelajaran PJOK yang
menyenangkan dan kondusif, saya melaksanakan kesempatan kelas. Jadi antara guru dan peserta didik mau seperti apa pembelajaran itu. Yang pertama dengan kesempatan yang pertama tentang kerapian berpakaian dalam olahraga. Yang kedua menjaga sampah di lingkungan. Yang ketiga bagaimana punishment apa yang ketika ada peserta didik ataupun saya sendiri telat dalam pembelajaran. Yang mana itu dapat mengatur dalam pembelajaran dengan baik. Yang kedua untuk mengatur pembelajaran dengan baik, saya menerapkan yaitu pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan setiap peserta didik, yang mana saya melakukan tes diagnostik awal terhadap materi yang akan diajarkan. Terus habis itu setelah mendapat kemampuan itu, saya mau mengelompokkan menjadi siswa yang berketahuan tinggi, kinestetik tinggi, rendah, dan sedang. Setelah itu saya menerapkan pembelajaran yang berbeda dengan yang lain, karena peserta didik kita kan memiliki karakter yang berbeda masing-masing, jadi nggak semua anak sama. Ada yang mungkin malas bergerak karena mungkin malu dengan fisiknya, ataupun malas untuk mengikuti pembelajaran belajar anak yang panas. Jadi kita memberikan motivasi belajar yang tinggi kepada peserta didik supaya mau dan aktif dalam pembelajaran dengan baik. Karena pada dasarnya PJOK adalah harus aktif dalam bergerak gitu. Sebelumnya terima kasih Bu Suci atas pertanyaannya. Apa ada? Oke, terima kasih atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu yang telah memperhatikan saya dengan baik, walaupun banyak kurang dan dalam persepsi saya memohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.